Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andito Syuro Nugroho, NIM 11161009, jenjang strata 1. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua. Dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang perancangan tugas akhir saya yang berjudul perancangan video animasi 2 dimensi masuknya tenun lurik di Klaten. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu lurik. Lurik berasal dari kata lerek yang berarti garis. Maka motif garis-garis sudah menjadi identitas kain tenun lurik itu sendiri. Disebutkan dalam Wikipedia, motif garis-garis sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, serta banyak digunakan untuk membuat bahan pakaian. Lalu, kain tenun lurik sendiri masuk di Kabupaten Klaten dipelopori oleh pengusaha yang bernama Suhardi Hadi Sumarto dari Kecamatan Pedan. Sebelumnya, beliau menimba ilmu di Textile Enriching Bandung dan kursus alat tenun bukan mesin di sana. Setelah beliau kursus, lalu beliau pulang ke kampung halaman dan mendirikan usaha bernama WRW Family bersama sanak saudaranya. Akan tetapi agresi militer Belanda pada tahun 1948, usahanya tutup dan beliau ikut mengungsi. Di pengungsian, beliau membagikan ilmu menenunnya kepada masyarakat yang juga ikut mengungsi. Lalu setelah agresi militer Belanda yang kedua telah usai pada tahun 1950, para pengungsi kembali ke rumah masing-masing dan mulai merintis usaha kecil-kecilan menjual lurik di teras-teras rumahnya. Dan seiring berjalannya waktu, tenun lurik di Klaten sudah menggunakan mesin untuk produksi lurik itu sendiri, atau yang biasa yang disebut ATM, alat tenun mesin. Saat ini tenun lurik tidak hanya digunakan sebagai bahan membuat pakaian saja, tapi juga diaplikasikan untuk membuat produk lain seperti topi, tas, jaket, dan masih banyak yang lainnya. Hal yang mendasari saya mengangkat tenun lurik sebagai topik dalam perancangan tugas akhir saya adalah untuk saat ini pemerintah Kabupaten Klaten sedang gencar-gencarnya mempromosikan kain tenun lurik sebagai produk unggulan di Klaten. Bahkan setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Klaten mengadakan event karnaval tahunan yang bertajuk Klaten Lurik Carnival sebagai upaya tersebut. Di sini saya ingin berkontribusi dalam hal mempromosikan kain lurik tersebut melalui sisi cerita kilas baliknya. Dalam perancangan kali ini memiliki latar belakang tenun lurik yang ada di Pedan yang sudah menjadi produk unggulan di Klaten dan memiliki potensi. Akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengekspos atau belum mengetahui tentang kilas balik sejarah siapa sih yang mempelopori kain tenun lurik tersebut bisa ada di Klaten. Dilihat dari latar belakang tersebut, diperlukannya media yang pas untuk menyampaikan cerita kilas balik masuknya tenun lurik di Klaten agar dapat menarik target audiens. Untuk itu, di perancangan kali ini saya memilih video animasi 2 dimensi. Untuk target audiens kali ini, saya menyasar di kalangan remaja dengan rentang usia 16-20 tahun atau bisa dibilang dengan jenjang pendidikan SMP sampai dengan SMA. Karena diharapkan generasi tersebut dapat ditumbuhkan rasa cinta terhadap produk lokal, karena produk lokal sendiri jika dikombinasikan atau divariasi menjadi model fashion zaman sekarang tidak kalah keren dengan brand-brand produk luar. Kemudian dari penjelasan di atas dapat diambil suatu rumusan masalah, yakni bagaimana cara merancang video animasi 2 dimensi yang dapat menceritakan kilas balik masuknya tenun lurik di Klaten. Serta perancangan ini hanya berfokus pada tenun lurik yang ada di Klaten dan cerita yang terkandung di dalamnya. Dalam perancangan ini saya memilih video animasi 2 dimensi
sebagai media untuk menceritakan atau mengkampanyekan topik yang diangkat, karena animasi sendiri selain untuk tontonan hiburan di televisi, animasi juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, menyampaikan informasi atau tutorial, bahkan mengkampanyekan suatu hal. Diharapkan media ini cocok untuk menarik minat target audiens untuk menyimak cerita yang akan disampaikan. Kemudian dalam proses perancangan, dalam hal membuat naskah, saya berlandaskan cerita dari tulisan tangan Bapak Rahmat. Beliau adalah pendiri usaha lurik super ATBM Rahmat yang berada di Medan, serta beberapa literatur dari skripsi dan tugas akhir. Dan untuk perancangan studi visual mengacu pada tahun kejadian, yaitu tahun 1938 sampai 1950, atau pada saat agresi militer Belanda. Lalu dari naskah tersebut saya buat storyboard, kemudian untuk memvisualisasikan aset menggunakan Adobe Illustrator, lalu file tersebut diimport ke After Effects untuk dianimasikan dan menggunakan beberapa plugin serta efek. Yang terakhir untuk proses editing audio menggunakan Adobe Audition untuk editing pada dubbing, menghilangkan suara noise atau suara-suara yang mengganggu agar lebih jernih, serta memotong beberapa bagian audio yang tidak diperlukan. Di akhir perancangan ini menghasilkan video animasi 2 dimensi yang berdurasi kurang lebih 3 menit 7 detik yang menceritakan kilas balik masuknya lurik di Klaten, serta memiliki referensi seperti video storytelling yang terdapat voice over yang menjelaskan setiap adegannya. Untuk yang terakhir, diharapkan perancangan kali ini memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya target audiens, dapat membangkitkan rasa akan apresiasi terhadap produk lokal dan ikut dalam upaya melestarikan tenun lurik yang ada di Klaten ini, seperti halnya yang dilakukan pemerintah agar dapat membantu pergerakan ekonomi di UMKM serta membawa nama Klaten lebih dikenal melalui tenun lurik ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.